warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Hingga Sabtu siang waktu Indonesia Barat atau hampir 2 kali 24 jam sejak dinyatakan terbawa arus, Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, belum juga ditemukan. Ini Emeril atau biasa dipanggil Eril ini dia dilaporkan terbawa arus di Sungai Are yang melintas di kota Bern, ibu kota Swiss ya. Polisi Swiss mengaku menerima laporan itu pada Kamis pagi pukul 9.15 waktu setempat. Ada orang yang hanyut di Sungai Are yang melintasi kota Bern. Mereka yang berenang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria. Namun polisi tidak secara detail mengungkap identitas korban dan 2 orang temannya itu. Dengan selisih waktu antara Jakarta dengan Bern itu 5 jam. Jakarta 5 jam lebih awal. Jadi kira-kira peristiwa tersebut itu terjadi sekitar hari Kamis ya, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan begitu Sabtu ini pada pukul 14 atau sekitar itulah nanti ya, sudah genap 2 kali 24 jam Eril dinyatakan hilang sejak dilaporkan. Eril, sebagaimana dijelaskan keluarga, itu berada di Bern bersama dengan adik dan ibunya untuk berlibur sambil mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan program Strata 2-nya atau program Magister. Sementara ayah Eril, Ridwan Kamil, sedang berada di London untuk perjalanan dinas. Eril saat ini tengah kuliah di ITB, jurusan Teknik Mesin. Dia sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Kamis kemarin menurut keterangan keluarga, Eril bersama adiknya dan seorang teman tengah berenang di Sungai Are. Namun ketika dia mau naik, dia terseret arus. Nah, seorang temannya itu mencoba menolong namun tidak berhasil. Tim SAR langsung turun melakukan pencarian. Namun setelah 12 jam pencarian, untuk sementara pencarian itu dihentikan dan rencananya dilanjutkan pada Jumat pagi waktu setempat. Namun hingga berita ini dibuat, Eril belum juga ditemukan. Di media sosial dan WhatsApp grup pada Jumat pagi itu sempat beredar kabar putra Ridwan Kamil sempat ditemukan dalam kondisi selamat. Ini berbagai ucapan kegembiraan menyambut kabar itu. Namun soal itu kemudian dibantah oleh keluarga dan juga Kedutaan Besar Indonesia di Swiss melalui Kementerian Luar Negeri. Sebagaimana dilaporkan Kompas, polisi menjelaskan ada 2 penyebab mengapa mereka kesulitan untuk melakukan pencarian. Pertama, karena kondisi sungai saat ini sedang keruh, karena pada akhir bulan Mei ini salju sedang meleleh dan arus air itu juga sedang sangat deras. Kedua, ini karena sepanjang Sungai Are banyak pepohonan sehingga mereka hanya bisa mengandalkan perahu atau bot untuk melakukan pencarian dan tidak bisa menggunakan helikopter. Sungai Are adalah sungai terpanjang di Swiss, panjangnya mencapai 295 km. Mata airnya bersumber dari pegunungan Alpen yang melintasi 3 kota dan 4 danau. Sungai Are ini juga merupakan ikon dari kota Bern, ibu kota Swiss ya. Dia Are ini memang sangat indah, cantik. Dia mengelilingi 3 sisi kota Bern. Warga dan para turis yang berkunjung ke kota Bern biasanya menjadikan berenang di Sungai Are ini sebagai salah satu kegiatan wisata. Airnya jernih, kebiru-biruan gitu dan tampak bersih, memang menyenangkan sekali kalau untuk berenang. Namun biasanya kegiatan berenang di Sungai Are ini dilakukan pada bulan Agustus atau paling cepat bulan akhir Juni, awal Juli itu setelah udara mulai menghangat dan salju sudah mencair. Sungai ini cukup aman untuk digunakan aktivitas berenang. Jangan dibayangkan seperti sungai-sungai yang arusnya liar seperti di Indonesia ya. Namun memang tercatat beberapa kali menelan korban. Kebanyakan ini yang menjadi korban adalah turis yang tidak kenal dengan karakter sungai tersebut. Menurut keterangan keluarga Eril, sebenarnya Eril ini juga dia bisa berenang ya. Bahkan dia juga punya kemampuan diving atau menyelam gitu. Setelah menyelesaikan kegiatannya di London, Ridwan Kamil juga langsung menyusul dan bergabung dengan keluarganya di Bern. Dia ikut menunggu pencarian putra sulungnya ini. Ucapan keprihatinan dan doa disampaikan oleh kalangan netizen, juga teman-teman dari Eril di kampus, begitu juga dengan ITB.
Sivitas Akademika ITB juga menyampaikan keprihatinannya. Mereka berharap agar Eril tetap bisa ditemukan dalam kondisi selamat ya. Walaupun sebenarnya secara teknis ini sulit, kita berharap Eril masih bisa ditemukan dalam kondisi selamat setelah hampir 2 kali 24 jam hilang terseret arus. Apalagi kan suhu udara masih relatif dingin untuk ukuran orang Indonesia. Tercatat saya tadi membaca sekarang waktu peristiwa itu terjadi suhu itu sekitar 14 derajat Celcius. Tapi biasanya kalau pada bulan Agustus ketika Sungai Are ini ramai digunakan untuk tempat berenang oleh para wisatawan dan warga, itu suhu udaranya bisa mencapai 22 sampai 23 derajat. Namun namanya juga harapan, tentu saja keluarga masih tetap berharap Eril ini dapat selamat dan ada sebuah kemukjizatan. Semoga saja Eril ini masih bisa ditemukan dalam kondisi selamat, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, dan juga yang paling penting juga bisa melanjutkan kuliah program masternya, magisternya seperti yang dia rencanakan semula. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.